Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Mirna Milisani SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan emosional. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Heni Julioni dan anggota lainnya ada Adinda Habibatul Lila, Alisa Dewi Rahayu, Muhammad Syahrul Ramadan, dan Syifa Maulida Azahra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis EQ, EQ, dan SQ terhadap kinerja pegawai pada kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan. Topik yang akan kami bahas mengenai mind map dari hubungan antara IQ, EQ, SQ, dan ESQ. Selanjutnya ada study case, lalu ada kerangka konseptual, lalu ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dari analisis EQ, EQ, dan SQ terhadap kinerja pegawai pada kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah mind map mengenai hubungan antara EQ, EQ, dan SQ. Adapun pengertian dari EQ, EQ, SQ, dan ESQ adalah sebagai berikut. EQ adalah sebutan untuk sebuah kecerdasan dalam berpikir. EQ adalah kemampuan merasakan perasaan atau jiwa seseorang, sedangkan SQ adalah kemampuan menjalin hubungan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi IQ yaitu faktor bawaan, lingkungan, stabilitas, kematangan, pembentukan, minat dan pembawaan yang khas, serta kebebasan. Lalu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi IQ adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi SQ yakni keyakinan dalam diri, potensi diri, kemampuan dari diri tersebut. Adapun peranan atau fungsi dari EQ adalah untuk menonjolkan kemampuan logika berpikir, untuk menentukan fakta objektif, akurat, dan untuk memprediksi risiko, melihat konsentrasi dari setiap pilihan keputusan yang ada. Adapun peranan atau fungsi dari EQ adalah untuk memahami atau empati kebutuhan dan perasaan orang lain menjadi sistem paling dalam menimbang dan memutuskan. Sedangkan peranan atau fungsi dari SQ adalah untuk menempatkan perilaku dalam hidup kita dan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup apa yang lebih bermakna. Adapun perbedaan antara IQ, EQ, dan SQ adalah sebagai berikut. IQ merupakan kecerdasan kognitif yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Sedangkan IQ adalah kecerdasan emosi yang kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri, mengenali perasaan orang lain, adaptasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Sedangkan SQ merupakan kecerdasan jiwa yang kaitannya dengan kemampuan untuk bertindak jujur, adil, menghargai, kasih sayang, toleransi, empati, rendah hati, serta sikap ramah. Antara IQ, EQ, dan SQ juga memiliki persamaan, yaitu untuk mengukur inteligensi seseorang atau digunakan sebagai ukuran kecerdasan seseorang. ESQ yang terdiri dari kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual sangat penting dan diperlukan agar manusia mampu bertahan hidup dan juga agar bisa mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Kecerdasan emosi akan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena hidup membutuhkan orang lain. ESQ merupakan sebuah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient yang merupakan gabungan antara EQ, EQ, dan SQ, yaitu penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual, sehingga dari hubungan ESQ dapat terciptanya keseimbangan antara hubungan sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan, sehingga seseorang dapat lebih percaya diri dalam mengambil tindakan.
Berita yang saya dapatkan dalam menganalisis kecerdasan IQ, EQ, dan SQ terhadap kinerja pegawai bersumber dari abatanius.com pada tanggal 19 Maret 2022 yang ditulis oleh Dewi Yuliani. Isi beritanya adalah pejabat Direktur Utama Perumda Air Minum PDAM Kota Makassar, Beni Iskandar mewakafkan gajinya kepada pegawai Intake Air Baku pada Kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan. Beni merasa salut pada kinerja para operator pompa di Makassar yang ditinjaunya. Beni menilai para pegawai dengan teliti dan seksama mengawasi dan menjaga air baku tetap stabil. Tugas pegawai ini memang berat karena harus menjaga kontinuitas air baku yang akan disuplai ke instalasi. Kalau mereka tidak fokus menjaga, bisa jadi air terkirim sangat terbatas, malah bisa tidak ada sehingga instalasi bisa terancam tidak berproduksi. Selanjutnya, kerangka konseptual. Yang pertama, kecerdasan intelektual ditandai dengan X1, yaitu terdiri dari kecerdasan verbal, kecerdasan numerik, dan kecerdasan figur yang dikutip oleh Miller. Lalu kecerdasan emosional yang ditandai dengan X2, yang pertama mengenal emosi diri, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga memotivasi diri sendiri, yang keempat mengenali emosi orang lain atau empati, yang kelima membina hubungan kerjasama dengan orang lain yang dikutip oleh Goleman. Lalu kecerdasan spiritual yang ditandai dengan X3. Yang pertama mutlak jujur, yang kedua keterbukaan, yang ketiga pengetahuan diri, yang keempat fokus pada kontribusi, dan yang kelima spiritual non-dogmatis yang dikutip oleh Sukidi. Lalu kinerja yang ditandai dengan Y. Yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga efektivitas, yang keempat ketetapan waktu, yang kelima kemandirian, dan yang terakhir komitmen kerja yang dikutip oleh Robbins. Hipotesis adalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Diduga kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai pada Intake Air Baku Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. 2. Diduga kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai pada Intake Air Baku Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Pembahasan A. Pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kinerja karyawan. Intelektualitas sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan apa saja. Orang yang memiliki intelektual yang tinggi akan lebih mudah dalam mencari alternatif penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga patut diduga bahwa terdapat pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kinerja karyawan. Kecerdasan intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil hipotesis pada Kantor Satuan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh atau X1 terbukti. Hal tersebut terbukti dengan para karyawan yang tidak mudah berubah sikap, kepercayaan maupun pendapat yang dimilikinya. B. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Kecerdasan emosional terhadap kinerja sangatlah berpengaruh kemampuan seorang untuk mengendalikan dirinya sendiri atau orang lain dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku seseorang terhadap permasalahan-permasalahan. Sebagai karyawan diperlukan suatu kecerdasan emosi yang tinggi agar karyawan mampu bekerja sama dengan rekan kerja atau dengan pimpinan. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil hipotesis pada Kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh atau X2 terbukti. Hal tersebut terbukti dengan para karyawan yang mampu mengatur emosi ke arah yang positif dalam menyelesaikan suatu masalah dan saling menghargai. C. Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan. Selain kecerdasan intelektual dan emosional, seorang karyawan juga perlu memiliki kecerdasan spiritual.
Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi bukan semata-mata hanya dilihat hubungannya dengan Tuhan semata, tapi juga membina hubungan yang baik dengan sesama sehingga dapat diduga bahwa karyawan yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan memiliki kinerja yang tinggi. Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil hipotesis pada kantor satuan kerja pengembangan sistem penyedia air minum Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh atau X3 terbukti. Hal tersebut terbukti dengan para karyawan lebih cepat mengalami pemulihan dari suatu penyakit baik secara fisik maupun mental dan merasa puas dalam menjalani hidup. Selanjutnya ada kesimpulan. Kinerja karyawan adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam sebuah perusahaan. Pasalnya, jika kinerja dari pegawai di perusahaan tidak baik, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Konsistensi kinerja pegawai atau kinerja karyawan adalah suatu hal sangat berpengaruh bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan beberapa penelitian serta penilaian dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Intelektualitas sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan apa saja. Orang yang memiliki intelektual yang tinggi akan lebih mudah dalam mencari alternatif penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Karyawan yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dalam semua kegiatan yang dilakukan. Karena orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan berhubungan dengan orang lain. 3. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi biasanya akan mudah cepat mengalami pemulihan dari suatu penyakit, baik penyakit secara fisik maupun secara mental. 4. Secara parsial, variabel kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Secara simultan, variabel kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai analisis IQ, EQ, dan SQ terhadap kinerja pegawai pada kantor Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.